Kita lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Kiai, seperti yang dikatakan oleh Mas Hermawan. Sebelum kemudian memberikan instruksi ataupun pesan apapun itu kepada pemerintah daerah, harusnya pemerintah pusat lebih solid dulu dan juga bisa satu kata dalam mengeluarkan peraturan. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Presiden tadi itu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah ya, bahwa karena pemerintah daerah hadir dalam ratas, karena biasanya itu kan tidak hadir ya pemerintah daerah. Nah, tadi pagi itu pemerintah daerah hadir sehingga memang kemudian Presiden mengemukakan salah satunya kepada para pimpinan daerah, tapi pada hakikatnya juga itu para menteri-menteri. Jadi tidak letter luck itu dikhususkan kepada para gubernur, tapi tidak kepada pemerintah pusat. Jadi itu otomatis bahwa pemerintah pusat juga harus, dan saya kira satunya kata di pemerintah pusat itu memang akan menjadi kunci kesuksesan dari bagaimana ini dilaksanakan. Dan sampai saat ini insya Allah semuanya masih satu kata. Jadi kalau soal ada isu-isu, ada pelonggaran, ada apa dan segala macam, nyatanya sekarang masyarakat mendapat info katanya Juni sudah mulai longgar semua. Nyatanya sampai saat ini kita masih tetap konsisten, Presiden juga masih tetap konsisten bagaimana agar pelaksanaan daripada kebijakan COVID itu harus terus diperketat. Jangan longgar dalam kedisiplinan. Perbanyaklah PCR test. Saya kira seperti itu. Yang targetnya tadi mencapai 10.000. Saya kira kita semuanya mengejar itu, dan mengejar untuk bagaimana PCR test mencapai 10.000 itu sudah ada beberapa laporan yang menggembirakan dari Menteri Riset dan Teknologi bahwa akan ada produk-produk dari dalam negeri dan seterusnya. Dan itu yang sekarang kita kejar. Saya kira semuanya fokus ke situ. Di samping bagaimana agar masyarakat juga berdisiplin. Jadi kita pemerintah pusat ataupun daerah mencapai target itu untuk bagaimana pengetesan supaya maksimal. Pada saat bersamaan kita juga harus melakukan kedisiplinan supaya kita betul-betul bisa berhasil menangani COVID ini lebih cepat. Baik, termasuk mendukung pemerintah daerah kan begitu Pak Kiai? Karena tadi dari Sulawesi Selatan permohonannya atau pesannya satu, minta tolong didukung dong segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira tidak pernah pemerintah tidak mendukung, pemerintah pusat tidak pernah mendukung pemerintah daerah. Semuanya didukung, 100%, bahkan 200%, 300%, 1000% akan didukung oleh pemerintah pusat. Baik. Iya, seperti itu. Tadi contoh misalnya contoh yang dikemukakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, terutama yang terkait dengan tenaga kerja dari asing, itu memang problem bersama yang sekarang sedang digodok oleh Kementerian Luar Negeri, bagaimana cara menangani. Nah, kalau kemudian misalnya harus mereka pulang ke daerah, bagaimana koordinasinya dengan daerah dan bagaimana kesiapan daerah, semuanya itu juga sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana suara dari Sulawesi Selatan, kita juga sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, tentunya Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Ganjar, ini tadi kami menyinggung ataupun berangkat dari pesan Pak Presiden kepada masing-masing pemerintah daerah harus berhati-hati, harus lebih melihat bagaimana data dan fakta yang ada di sana kalau memang ingin melonggarkan PSBB ataupun juga melonggarkan segala aturan mengenai pembatasan sosial walaupun daerah tersebut mengadakan PSBB ataupun tidak. Dari pihak Jawa Tengah sendiri, bagaimana Pak Ganjar? Apakah memang sudah ada rencana untuk melonggarkan? Begini, kami tidak PSBB ya. Betul. PSBB kami hanya ada di Pemkot Tegal. Tapi kami sudah melakukan pembatasan di setiap daerah eks-karisidenan. Umpama kemarin yang kita pantau secara intens adalah Karisidenan Semarang dan Solo. Ini kita pantau. Lalu munculnya klaster-klaster baru, terutama istimewa ulama yang di Goa ya. Umpama yang terjadi Brebes, yang terjadi Purworejo. Ya ini kira-kira ada semacam outbreak begitu, termasuk di Wonosobo. Maka kita sudah dorong, sekarang kita sudah mulai dorong untuk kawan-kawan menyiapkan diri dalam bentuk normal baru. Normal barunya apa? Normal barunya ya sekarang mesti pakai masker, mesti pakai jarak, kita menata pasar, kita menata mall, kita menata pabrik-pabrik begitu. Dan saya belum melihat adanya pelonggaran-pelonggaran itu, karena ketika saya lihat kemarin syarat yang ada di dalam sistem transportasi, umpama saya cek ke stasiun Tawang kemarin, itu syaratnya masih syarat sesuai dengan surat edaran Ketua Gugus Tugas.
Maka saya bilang, kira-kira akan ada lonjakan-lonjakan nggak? Sampai ini belum, Pak, begitu. Terus Anda menyiapkan apa? Kita sudah siapkan, Pak. Semua sebelum beli tiket dan sebagainya sudah harus mengikuti ketentuan-ketentuan ini, Pak. Nah, kira-kira seperti itu saja dan lebih pada pelaksanaan surat edaran Ketua Gugus Tugas kalau saya melihatnya ya. Kalau sisi kelonggarannya hari ini masih longgar kok. Kemarin di yang PSBB umpama di McD di Jakarta itu masih longgar begitu. Pasar-pasar masih ramai, di kita masih ramai juga. Maka kemudian pasarnya kita tata begitu. Jadi sebenarnya normal baru inilah yang coba sekarang kita sosialisasikan pada masyarakat karena kita belum memiliki rasa disiplin yang tinggi. Maka kita harus cari cara berikutnya. Nah, kalau kita pakai cara satu ini tidak terlalu berhasil, masa kita diam saja pakai cara itu terus? Kan nggak mungkin. Baik, itu tadi new normal. Bagaimana masyarakat kemudian masih berupaya terus untuk menumbuhkan disiplinnya, Mas Hermawan? Ya, dari dua sisi, pemerintah dan masyarakat. Kalau masyarakat, ini kan memang dengan berbagai upaya, ada daerah perkampungan, dusun yang memang sudah inisiatif jauh sebelum ada kebijakan PSBB, menyebutnya lockdown lah apapun itu, tapi ada solidaritas masyarakat yang tumbuh bagian dari community base gitu ya, atau community empowerment. Tetapi di sisi lain, opsi kebijakan kita terkait dengan pemerintah itu kan ada beberapa saja. Mulai dari dulu yang kita bahas karantina rumah sakit, karantina wilayah sampai PSBB. Hari ini kan standing position pemerintah adalah PSBB sebagai payung kebijakan yang bisa menaungi daerah-daerah terutama yang punya inisiatif untuk lebih melakukan penegakan kedisiplinan, juga menghimbau lebih cepat dan lebih terukur kepada masyarakatnya. Nah, artinya dua sisi ini, kesadaran masyarakat secara kolektif, kemudian perilaku yang kita sebut dengan new normal gitu ya, tetapi juga harus bertemu dengan upaya pemerintah yang sifatnya policy based. PSBB ini satu-satunya standing position dan sifatnya policy based. Dan memang PSBB dari awal itu intervensi longgar. Jangan sampai udah kita bentuknya intervensi longgar memilih PSBB lantas dilonggarkan lagi. Kalau misalnya dilonggarkan lagi, kelonggaran seperti apa lagi? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar, bahwa di jalanan pun sebenarnya masih ada yang mobilitas tinggi, aktivitas pertokoan segala macam. Tetapi justru inilah saat terbaik yang harusnya kita lakukan, kekompakan agar PSBB ini betul-betul diterapkan secara disiplin, secara masif, terutama di wilayah-wilayah Jawa yang memang kita tidak perlu membahas lagi terkait dengan angka-angka. Hampir semua wilayah di Jawa ini red zone. Bahkan epicentrum baru kita tidak terkecuali di luar Jawa. Sulawesi Selatan ini salah satu provinsi yang paling tinggi di luar Jawa. Maka itu kita melihat inisiatif yang luar biasa dari pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari gubernur sampai bupati wali kota, inisiatifnya lebih. Tetapi ada yang menarik dari Pak Gubernur Sulawesi Selatan, meminta agar pemerintah pusat juga mendukung. Betul. Jangan lupa, pemerintah daerah itu juga ada yang punya inisiatif agar meminta dan mengusulkan diberlakukannya PSBB di daerahnya. Tetapi PSBB ini kan tidak serta-merta dikabulkan juga oleh Kementerian Kesehatan, melainkan ada pertimbangan dari berbagai data dan juga masukan dari stakeholder terkait. Maka itulah mungkin boleh jadi pemerintah daerah menganggap ini pemerintah pusat seolah tidak mendukung kita nih, karena ada kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa pemerintah kabupaten kota yang mereka lebih paham kondisi lapangan. Maka itu kalau ada inisiatif PSBB untuk saat seperti ini, kasus kita udah merata hampir di 34 provinsi, seharusnya memang kita buat simple, dimudahkan, kemudian kita perkuat sisi dukungannya, tetapi juga kita menghimbau agar masyarakat juga disiplin. Bersabar saja, kita hanya butuh kesabaran dan daya tahan. 2 minggu lagi aja kita melakukan ini secara serentak, masif dan terukur, dan kita dukung apresiasi kepada Bapak Presiden yang sudah mengevaluasi PSBB, termasuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari penyediaan rapid test, apalagi PCR, yang memang untuk swab tenggorokan ini, yang memang kita harus dorong lebih masif lagi di daerah. Yang terakhir saya pikir dari concern yang disampaikan di rapat terbatas tadi, ini kan berkaitan dengan sinkronisasi dan juga harmonisasi kebijakan dari semua instrumen pemerintah. Kita tidak ingin ada perbedaan pandangan dari angle Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, gugus tugas dan lain-lain dalam rangka penanganan COVID ini. Semuanya harus berinduk kepada pernyataan Presiden, arahan Presiden, instruksi Presiden. Nah, penerjemahan teknisnya dari pemerintah daerah. Nah, maka payung kebijakan PSBB ini menjadi payung pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita harus apresiasi untuk memberikan sebuah inovasi dan juga cara pandang yang memang berbeda-beda di daerah satu sama lain. Pak Kiai, karena Mas Hermawan sudah menyinggung mengenai wilayah-wilayah di Pulau Jawa ini yang memang banyak sekali red zone, ini juga mengingatkan saya kepada salah satu instruksi Pak Presiden, tentunya untuk bisa menekan jumlah angka kematian juga di Pulau Jawa. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, kami akan segera kembali.